Hai, Shalom dan selamat pagi kepada semua kita. Welcome home, welcome to BEM Life Church. Nah, kita sangat bersuka cita pada pagi hari ini karena kita ada kesempatan bersama-sama pada pagi hari ini melalui ibadah online kita di BEM Life Church. Apa kabar semua keluarga BEM Life? Hai, welcome home. Apa kabar kepada semua kita yang lain juga yang mungkin bukan keluarga, bukan daripada gereja BEM Life. Hai, welcome home. Welcome to BEM Life Church. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini dapat bersama dengan kita lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Okay. Walaupun dalam keadaan PKP, MCO ini, saudara, kita tetap percaya bahwa kita ada di dalam Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyerahkan ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Walaupun bukan beribadah di gereja dalam keadaan MCO, perintah berkurung ini Tuhan, itu tidak menjadi penghalang buat kami untuk datang beribadah kepada Engkau, memuji dan mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami, keluarga kami Tuhan, lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati tim pelayanan pada pagi hari ini, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawa firman Tuhan juga, biarlah mereka akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat penyembahan ini dengan hati yang bersyukur kepada Bapa. Segala
Haleluya, Allah kita sangat baik, amin. God is good all the time. Yeah, 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 yeah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Wow, anugerah-Mu Tuhan sempurna dalamku. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Wow, anugerah-Mu Yesus sempurna dalamku. Haleluya ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bentuk kami ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yesus, Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi hidupku. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jesus. Haleluya, terima kasih kepada tim kita live worship yang telah membawakan pujian, penyembahan untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih saudara, sekali lagi saya mau katakan welcome home, welcome to BEM Live Church, welcome to Live Family. Kita sudah tidak bertemu dalam masa beberapa waktu ini, tapi tidak mengapa. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaannya, menyelamatkan kita, menolong kita di dalam penularan pandemik COVID-19 pada hari ini.
Oke. Nah, saudara, seperti yang sudah diperkatakan, banyak sudah kita dengar bahwa banyak perkara yang dulunya sudah tidak kita lakukan. Oke, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dahulu tidak lagi kita lakukannya. Seperti contoh, sebagai contoh, berjabat tangan. Dulu kalau kita bertemu dengan orang lain, rakan-rakan kita, saudara kita, pasti kita akan mudah berjabat tangan. Tetapi sekarang, saudara, kita sudah tidak lagi, karena kita mau memutuskan jangkitan penularan COVID-19 ini, kita mulai tidak berjabat tangan. Bukan karena kita sombong, tetapi karena kita tidak mau menjangkiti ataupun dijangkiti oleh wabah COVID-19 ini. Jadi, saudara, pada mulainya, saudara, saya melihat bahwa ini suatu perkara yang pelik, satu perkara yang di luar budaya kita, karena kita manusia adalah manusia yang bersifat sosial. Kita mesti bersosial, kita kebiasaan kita berjabat tangan, kita bertemu pun kita mesti berjabat tangan. Jadi bila kita dihalang ataupun kita digalakkan untuk tidak berjabat tangan, pada mulanya macam pelik, macam tidak biasa, bertemu mesti kita jabat tangan. Tetapi sewaktu masa penularan COVID-19 ini, kita mulai menerimanya perlahan demi perlahan. Bila kita bertemu, kita hanya angkat tangan, kita letak tangan di sini, kita sudah biasa. Kita tidak lagi merasa, kenapa dia tidak mau jabat tangan saya tadi? Tidak, kita sudah tahu, there is a new norma. Norma yang baru dalam kehidupan kita akibat penularan COVID-19 ini. Dan juga, saudara, norma yang baru adalah kita mulai menjadi sensitif. Kita mulai mudah merasa takut. Kalau dulu kita batuk, kita tidak peduli. Kita hanya pikir, sakit biasa saja, minum madu kelulut. Ataupun kita hanya minum air madu, minum air lemon. Cukup sudah, tak perlu pergi jumpa dokter, tak perlu makan ubat. Itu dulu kita pikir begitu, kita ambil remeh saja tentang hal batuk. Even sesema pun kita kata, apalah, saya tidur sekejap, makan ubat Panadol, cukup sudah, tidak perlu takut lagi. Tapi setelah penularan COVID-19 ini, saudara, kita mulai ada sedikit rasa ketakutan, kekhawatiran, ada sensitivity kita semakin meningkat. Di mana, saudara, bila kita pergi ke membeli barang, kita mau pergi ke kedai, bila kita mau batuk, kita sudah rasa takut. Takut orang kata saya ini ada COVID-19 lah. Bila kita dengar orang batuk pun, kita sudah mulai, cepat-cepat pergi. Kita takut dengan batuk dan sesema dan demam. Kita mau sesema pun, kita takut sudah. Pikiran kita akan terus menjurus kepada COVID-19. Kalau dulu batuk, sesema, sakit kepala itu perkara biasa. Relax, tidur, rehat, cukup sudah. Tapi sekarang, norma yang baru adalah membuatkan kita merasa ketakutan kita, kekhawatiran kita itu, sehingga kan kita sudah tidak memandang perkara itu hal yang remeh. Jadi, banyak lagi perkara yang menjadi norma yang baru dalam hidup kita setelah terjadinya penularan COVID-19 ini, saudara. Tapi tetap percaya, apapun norma yang baru itu, saudara, kita tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini, saudara, mari kita melihat kepada firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan saya mau meneruskan khotbah siri kita, yaitu Build My Life in Christ. Membangun hidup kita di dalam Kristus. Di mana, saudara, pada minggu lepas kita telah belajar dan kita telah melihat daripada Injil Lukas pasal yang ke-7, di mana kita belajar tentang membangun hidup yang beriman. Yaitu kita belajar apa itu iman. Iman adalah percaya walaupun ketika kita tidak melihatnya. Iman adalah percaya ketika kita di dalam keraguan. Dan yang terakhir, apa yang kita belajar? Iman adalah memberi ketika kita tidak mampu. Amin, saudara. Itu yang telah kita pelajari pada minggu lepas, yang kita kupas daripada Injil Lukas pasal yang ke-7. Nah, dan pada pagi hari ini saya mau meneruskan lagi khotbah siri kita ini berkaitan tentang Build My Life in Christ. Dan kita akan menggali daripada teks pasal yang ke-8.
di mana kita akan belajar, kita akan lihat bagaimana kita mau membangun hidup kita di dalam Kristus. Amin. Are you ready? Anda siap? Nah, mari kita sama-sama ambil Alkitab kita, buka Alkitab kita. Saya menyarankan supaya kita buka Bible kita, buku, supaya tidak terganggu. Karena nanti WhatsApp masuk. Sekarang kan hari Minggu, banyak orang wish happy blessed day, semua. Jadi kita tidak mau terganggu. Mari kita buka Alkitab kita. Walaupun saya tidak melihat, tapi saya mau kita sama-sama menghormati hadirat Allah, menghormati Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, tahu. Jangan kita membiarkan apapun yang mengganggu fokus kita kepada firman Tuhan. Berikan masa kita dalam masa 1 jam lebih ini kepada Tuhan. Jangan kita ambil sambil lewat, bukan di gereja pun, pastor tak tengok pun, orang lain tak tengok pun. Sambil saya tengok khotbah ni, saya main game, saya ber-WhatsApp. Okay, please ambil masa ini. Asingkan masa ini adalah waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Okay, kita akan melihat keseluruhannya dan saya tidak akan bawa kita baca sama-sama. Nanti kita akan lihat satu persatu apa yang kita boleh pelajari daripada Injil Lukas pasal yang ke-8 ini. Okay, siap? Mari kita sama-sama melihat Injil Lukas pasal yang ke-8. Nah, saudara, jika saudara membaca pasal yang ke-8 ini, saudara akan menyadari satu perkara di mana cara Yesus mengajar itu ada sedikit perubahan. Ada sedikit perbezaannya daripada pasal yang pertama sehinggalah pasal yang ke-7. Ada perbezaannya. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama sampai yang ke-7, di mana cara Yesus mengajar itu adalah lebih secara umum kepada banyak orang. Okay? Tapi bila kita masuk ke pasal yang ke-8, Yesus lebih menjuruskan kepada murid-muridnya. Yesus di mana Yesus mulai menggunakan perumpamaan. Yesus mulai menggunakan parables, saudara, di sini. Nah, dan perbezaannya pasal yang ke-8 ini, saudara, bezanya pasal pertama hingga pasal ke-7 di mana mukjizat, Yesus melakukan mukjizat dengan adanya murid-muridnya ada di situ. Kalau dulu Yesus dengan orang yang dia sembuhkan, orang yang mengalami mukjizat, hanya 2-3 orang. Tetapi pada waktu ini semua murid-murid dia ada bersama-sama dengan Yesus dan melihat Yesus melakukan mukjizat. Yesus sedang mengajar mereka. Nah, jadi dalam pasal yang ke-8 ini kita akan melihat di mana ada sedikit perubahan dalam Yesus mengajar. Yesus invest lebih banyak kepada murid-muridnya. Oke? Nah, di dalam pasal yang ke-8 ini juga kita melihat ada 4 peristiwa yang terjadi. 4 mukjizat yang Yesus lakukan. Okay. Yang pertama kita boleh lihat di mana Yesus meredakan angin taufan. Okay. Angin ribut. Okay. Dan seterusnya Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Yang ketiga, Yesus membangkitkan orang mati ataupun membangkitkan anak si Yairus. Okay. Dan yang keempat yaitu Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, ini 4 peristiwa yang terjadi di dalam pasal yang ke-8. Okay. Nah, pada pagi hari ini, mari kita renungkan, mari kita belajar apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini melalui 4 peristiwa penting ini, saudara. Oke. Nah, daripada 4 peristiwa ini, saya mengangkatkan satu tema kepada kita pada pagi hari ini, yaitu Look to Jesus in our hopeless moment. Look to Jesus in a hopeless moment. Memandang kepada Yesus pada saat kita sudah tidak ada harapan. Memandang kepada Yesus pada saat kita tidak punya harapan. Amin, saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-22, okay, di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang danau. Okay. Nah, ayat 22,
pada suatu hari Yesus naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Nah, perjalanan mereka ini, saudara, bukanlah satu perkara kebetulan, bukanlah secara kebetulan. Okay? Tetapi Yesus mulai melabur, mulai invest kepada murid-muridnya. Dia mau mengajar secara khusus kepada murid-muridnya. Jadi dia bawa, "Mari, ikut saya, kita pergi ke seberang danau." Okay? Yesus tahu apa yang akan terjadi di danau itu. Yesus tahu. Yesus bawa murid-muridnya. Nah, ketika mereka sedang berlayar, saudara, pada ayat yang ke-23, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada di dalam bahaya. Nah, ketika mereka sudah masuk perahu, mereka berlayar di danau, tiba-tiba terjadi angin taufan. Dan mereka hampir karam. Nah, ayat Matius 8 ayat 24, di mana Matius menuliskan sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Ditimbus gelombang, saudara. Dan Markus 4 pula mengatakan bahwa ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, apa maksudnya di sini, saudara? Yaitu maksudnya perahu murid-murid Yesus itu hampir karam. Mereka hampir tenggelam oleh karena gelombang ataupun angin taufan ini. Nah, sepertinya sudah tidak ada harapan bagi mereka untuk selamat lagi. Banyak air sudah, mereka hampir mati. Jadi, persoalannya di sini, saudara, adalah di manakah Yesus pada waktu ini? Firman Tuhan mengatakan Yesus tertidur. Ayat 23. Nah, saya yakin kenapa dengan senangnya Yesus tidur. Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu angin taufan akan datang melanda. Karena ini merupakan satu perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, bukanlah satu kebetulan, tetapi merupakan satu cara Yesus mengajar dan membangun iman mereka, membangun hidup mereka di dalam Kristus. Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus ada di dalam perahu itu. Nah, pada ayat yang seterusnya, ketika mereka sedang di dalam perahu mereka disembur oleh gelombang, air yang memenuhi perahu mereka sudah tidak ada harapan. Jadi seorang murid Yesus datang kepadanya, membangunkan Yesus, katanya, "Guru, kita binasa." Nah, ayat di dalam Matius pasal yang ke-8 menuliskan, muridnya mengatakan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ini merupakan merupakan satu postur di mana kita di dalam keadaan yang tidak ada harapan sudah. Pasti mati, saudara. Jadi kita mencari apa saja cara untuk mendapatkan pengharapan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan mana sudah kita mau cari, macam mana kita mau menyelamatkan diri, saudara. Yaitu hanya ada pada Yesus saja. Pengharapan ada pada Yesus. Nah, ketika murid-murid itu sedang hampir tenggelam, saudara, mereka mencari Yesus. Mereka berseru kepada Yesus, "Guru, Tuhan, tolonglah, kita mau binasa sudah." Karena mereka sudah tidak tahu apa lagi mereka mau buat. Sudah tidak ada cara lagi, tidak ada harapan bagi mereka. Namun, ketika mereka sadar bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, mereka berseru kepada Yesus. Karena mereka sudah percaya dan mereka sudah melihat Yesus sudah melakukan banyak mukjizat, banyak hal-hal yang ajaib yang Yesus lakukan. Seperti Yesus telah menyembuhkan, Yesus telah membangkitkan orang mati, Yesus telah membebaskan orang. Jadi di sini juga mereka memiliki iman yang sama, yaitu Yesus ini, Tuhan ini, orang ini akan menolong mereka daripada angin taufan ini, saudara. Mereka mengarahkan mata mereka kepada Yesus. They look to Jesus in their hopeless situation. Mereka memandang kepada Yesus
ketika mereka sudah tidak ada harapan, ketika mereka sudah menemui jalan buntu untuk menyelamatkan diri mereka. Lalu ayat 24 mengatakan, lalu ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, saudara. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi apa? Menjadi teduh, saudara. Di sini, saudara, kita lihat bukanlah Yesus sedang membuat pertunjukan. Akulah Tuhan, tengok, aku boleh buat magic. Terang. Angin dan air pun teduh, reda. Tidak, saudara. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan, Yesus berkuasa atas ciptaan. Tuhan yang menciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Maka Tuhan yang sama yang berkuasa atas ciptaan. Yesus menghardik angin dan air itu supaya tidak mengamuk. Jadi air dan angin itu pun reda dan teduh, saudara. Namun Yesus mahu murid-muridnya melihat bahwa dia bukanlah hanya seorang guru, bukan hanya seorang ketua, pemimpin yang mereka ikut-ikut. Tapi Yesus mau mereka melihat bahwa Yesus bukanlah hanyalah seorang manusia semata-mata, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah yang seperti yang telah dijanjikan untuk datang ke dunia ini, saudara. Maka Yesus menampakkan kepada mereka bahwa Yesus tidak perlu kata akulah Tuhan. Tidak. Tetapi perbuatan Yesus ini tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya kalau dia bukan Tuhan. Yesus dapat melakukan ini. Mengherdik, meredakan angin, dan air menjadi tenang. Karena Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Yesus berkuasa atas ciptaannya. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Hei, kamu sudah ikut saya melayani, kamu sudah ikut saya begitu lama, di mana iman kamu? Takkan kamu tak tahu, takkan kamu tak percaya? Nah, dalam Matius pasal yang ke-8, dalam Matius pula Yesus katakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Come on. Mengapa kamu begitu takut dalam Markus? Mengapa kamu tidak percaya? Di sini Yesus membongkarkan, Yesus expose their little faith. Namun yang begitu, saudara, Yesus bukan hanya membongkar, expose mereka punya iman yang tidak percaya. Namun Yesus mau membangun iman mereka, membangun hidup mereka supaya memiliki iman kepada Yesus, saudara. Yesus tidak hanya membongkar, tapi Yesus menunjukkan, hey, come on, di manakah iman kamu? Look, saya yang bawa kamu ke danau tadi, betul? Menyeberang danau. Saya bersama dengan kamu. You are not alone. For that, dan di dalam itu sudah saya bersama dengan engkau, Yesus katakan. Mana imanmu? Yesus membangun mereka. Yesus menunjukkan melalui kata-katanya, melalui kuasanya, dia dapat meredakan angin dan air menjadi tenang, saudara. Amin di sini, saudara. Kita harus melihat di dalam keadaan kita tidak ada harapan. Kita telah buat banyak hal, perkara ini. Saudara, pandanglah kepada Yesus. Dalam COVID-19, dalam sakit penyakit kita, pandanglah kepada Yesus. Angin taufan memang hebat, boleh mematikan manusia, mengaramkan muridnya. Tapi Yesus kita lebih hebat, dia lebih berkuasa. Ketika hidup mereka terancam, ketika mereka sudah tidak ada harapan, mereka percaya kepada Yesus. Mereka memandang kepada Yesus, menumpukan mata mereka kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan, Yesus dapat menolong mereka. Karena Yesuslah yang berkuasa atas ciptaan. Amin, saudara.
Look to Jesus in a hopeless situation by knowing that Jesus, the one who has power over creation. Pandanglah kepada Yesus waktu kita tidak punya harapan, dengan mengetahui bahwa Yesuslah yang berkuasa atas ciptaannya. Amin. Amin, saudara. Nah, yang kedua, kita melihat di mana Yesus pergi sampai mendarat. Mereka telah berjumpa dengan seorang lelaki Gerasa yang telah kerasukan oleh setan-setan. Nah, ayat yang ke-26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam perkuburan. Nah, kita lihat di sini saudara, kalau kita baca di mana ketika itu tidak ada siapapun lagi yang dapat menolong lelaki itu daripada kerasukan. Yesus menyatakan kuasanya. Dia berkuasa mengalahkan roh jahat. Jesus, the one who has power over evils. Mereka sudah tidak mampu menolong dia. Mereka sudah tidak mampu untuk menenangkan orang kerasukan itu. Tapi Yesus dapat mengusir roh jahat daripada orang Gerasa ini. Markus 5 ayat 4 menunjukkan di mana mereka sudah tidak punya harapan. Mereka sudah buntu, tidak tahu apa yang mereka dapat lakukan. Markus 5 ayat 4 menekankan bahwa karena ia sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya. Saudara, rantai yang buatan manusia pun tidak dapat mengikat, menenangkan orang kerasukan ini. Belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Manusia terbatas, tapi Tuhan kita adalah luar biasa. Yesus berkuasa atas roh jahat, atas iblis, atas syaitan. Dia mengusir setan-setan daripada orang Gerasa ini. Di mana kita lihat di sini, saudara, ketika Yesus datang, lelaki itu datang kepadanya dan mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah?" Roh jahat ini mengenal siapa Yesus itu. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena itu dia datang, dia berjumpa dengan Yesus, dia ketakutan. Dan dia mengatakan, "Aku mohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Di mana, saudara, di dalam ayat yang ini menyatakan bahwa roh jahat itu mengenal siapa Yesus. Dia tahu bahwa Yesus mampu untuk menghancurkan, Yesus mampu mengusir dia, menghukum, menyiksa dia daripada tubuh orang tersebut. Maka dia datang kepada Yesus. Nah, ayat ke-28e. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di depannya. Markus 5 menuliskan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah Yesus. Persoalan di sini, saudara, mengapakah orang kerasukan ini ataupun roh yang ada di dalam orang ini mendatang menyembah Yesus? Kita lihat perkataan di sini ialah yaitu homage, yaitu tersungkur menyembah, bukanlah satu penyembahan hormat, tetapi merupakan satu postur di mana dia sedang di dalam ketakutan. Dia merupakan satu tindakan ketakutan, rasa hormat, ketakutan kepada Yesus karena dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dia tersungkur, dia ketakutan. Seperti kita kalau kita benar-benar ketakutan, kita merendahkan diri kita. Seperti itulah orang yang kerasukan itu. Ketika roh itu melihat Yesus datang, ia datang kepada Yesus lalu tersungkur menyembah Yesus, supaya Yesus tidak menghukum dia. Nah, saudara, roh yang merasuki lelaki itu gentar dan takut akan Yesus. Roh itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah.
dan dia tahu bahwa Tuhan boleh menghukum dan menghancurkan dia. Dan kita lihat di sini, Yesus berkuasa atas roh jahat, saudara. Yesus mengusir roh jahat ini keluar daripada tubuh lelaki ini dan masuk ke dalam babi-babi, dan babi itu terjun ke jurang dan mati lemas. Oke. Nah, dan lelaki ini bebas. Sebelum ini banyak sudah cara orang untuk membebaskan dia daripada kerasukan, menenangkan, mengikat dia dengan rantai, dengan belenggu. Namun apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak mampu, mereka tidak ada cara lain. Tapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, Yesus membebaskan lelaki itu daripada kerasukan. Amin, saudara. Karena apa, saudara? Karena Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Amin. Mereka ketakutan lalu menyuruh Yesus meninggalkan mereka karena mereka takut melihat mukjizat yang telah Yesus lakukan. Siapa orang nih yang sehingga kan dia mampu mengusir roh jahat ini daripada lelaki gerasa ini, saudara? Lelaki itu tidak lagi dikuasai oleh roh jahat. Karena telah melihat mukjizat dan kasih Yesus di dalam hidupnya, maka lelaki itu membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Tapi Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ini yang Yesus katakan. Nah, kita lihat di sini, saudara. Ketika dia sudah mengalami mukjizat, dia mau mengikut Yesus saja. Tapi Yesus katakan, no, bukan itu saja. Pergilah, beritakanlah apa yang telah Allah lakukan ke atasmu. Beritakan. Ketika kita menerima mukjizat, ketika kita mengalami kesembuhan, saudara, jangan simpan untuk kita sendiri, tapi beritakanlah kepada orang lain apa yang Allah telah lakukan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena Yesus berkuasa atas roh jahat. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas hidupnya. Kita tanya diri kita sendiri, saudara. Kita sudah banyak mengalami mukjizat, perkara ajaib luar biasa dalam hidup kita di dalam Yesus. Apakah kita sudah memberitakannya, menyaksikannya kepada orang lain, supaya mereka juga mengalami Yesus dalam hidup mereka? Kalau belum, saudara, belum terlambat untuk kita melakukannya. Amin. Memberitakan apa yang telah Allah lakukan di atas hidup kita. Baiklah, yang terakhir, saudara, yang ketiga, di mana kita melihat ada dua peristiwa di mana Yesus telah menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan dan juga membangkitkan seorang anak, yaitu anak kepada Yairus. Nah, di mana bila Yesus kembali ke Galilea, di mana Yesus telah kembali, dan ayat 40, banyak orang menyambut dia. Semua orang menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, dalam Markus pasal yang kelima ayat 23 mengatakan bahwa datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup. Saudara, Yairus sudah tidak ada harapan. He is in a hopeless situation. Tapi dia memandang kepada Yesus. He looked to Jesus in his hopeless situation. Dia sudah tidak tahu apa lagi yang dia boleh buat kepada anaknya yang hampir mati, saudara. Dia datang tersungkur kepada Yesus. Dia katakan, datanglah sekiranya engkau dapat menyembuhkan anaknya. Letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup, saudara.
Yairus datang kepada Yesus ketika dia sudah tidak ada harapan melihat anaknya yang sedang sakit dan hampir mati, namun dia tahu bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, meredakan angin taufan, peristiwa yang baru terjadi, dan membebaskan orang dari roh jahat. Yesus yang sama juga akan menyembuhkan anaknya yang sakit itu. Namun saudara, ketika Yesus sudah mendengarkan orang Yairus sudah berjumpa dengan Yesus, mereka mau pergi ke sana, namun karena begitu banyak orang mengikuti mereka, didesa-desak, mereka terpaksa berasak-asak dengan orang. Jadi dikatakan di situ pada ayat yang ke-43, di mana adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh sesiapapun. Nah, di mana di situ ada seorang perempuan yang menderita karena pendarahan. Ayat Markus 5 ayat 26 di mana mengatakan wanita ini telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ayat 27, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat ke-28, sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara, kita lihat di sini, di mana wanita ini sudah mendengar akan perbuatan-perbuatan mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, dan dia memiliki iman untuk disembuhkan. Perempuan ini mencari Yesus dan memandang kepada Yesus ketika dia sudah tidak punya harapan. Dia sudah berulang-ulang kali pergi ke tabib, pergi berubat, namun tidak ada apa-apa yang menghentikan penderitaannya daripada pendarahan ini, saudara. Dia memiliki iman bahwa Yesus berkuasa atas hidupnya. Yesus sanggup menyembuhkannya daripada sakit pendarahan, penderitaan pendarahan yang dialaminya. Maka dia membuat keputusan, ayat 44, Lukas, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Markus 5 ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Di sini saudara, ketika wanita ini sudah tidak ada harapan, ketika wanita ini sudah tidak ada cara apa lagi untuk menyembuhkan dia daripada penderitaan pendarahan ini, dia memandang kepada Yesus. Dia mencari Yesus dengan memiliki iman, dengan menyentuh ujung jubahnya saja, aku akan disembuhkan. Begitu hebat iman wanita ini, saudara. Ketika dia mengarahkan matanya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus berkuasa atas hidupnya, Yesus berkuasa menyembuhkan dia, dia bertindak menjamah jubah Yesus. Amin, saudara. Ketika kita di dalam masalah, mungkin saja saudara pada hari ini engkau setelah sekian lama menderita karena penyakitmu, obat demi obat, rawatan demi rawatan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, pandanglah kepada Yesus. Miliki pengharapan. Ketika engkau tidak ada harapan, pengharapanmu ada pada Yesus. Pandanglah, tumpukanlah matamu kepada Yesus. Look to Jesus in a hopeless situation. Ayat 45 mengatakan, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Karena Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir dalam tubuhnya, di mana Yesus kata, siapa yang menjamahku? Dan karena tidak ada mengakuinya, kata Petrus, Guru, orang banyaklah sini menggerumuni dan mendesak engkau. Mungkin saja mereka akan terkena.
Tapi Yesus kata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47 Lukas, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Perempuan itu sembuh. Dia mencari Yesus ketika dia merasa sudah tidak punya harapan. Dia tidak punya harapan untuk sembuh. She looked to Jesus in her hopeless situation. Dia memandang kepada Yesus ketika dia sudah tidak punya harapan. Setelah Yesus menyembuhkan perempuan itu dan sedang berbicara, saudara, ada berita buruk datang kepada Yairus. Ayat 49, ada seorang daripada keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Nah, di mana kita lihat di sini, saudara? Yesus tahu keadaan hati Yairus. Dan Yesus tahu iman Yairus yang percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya. Dan kita melihat di sini di mana Yesus berkuasa atas hidup. Dia adalah sumber kehidupan. He is the life giver. Jadi saudara, di sini ketika anaknya yang sedang sakit, hampir mati pada sebelum itu, dan telah mati ketika mereka telah menyembuhkan perempuan sakit pendarahan itu, Yesus mau Yairus tetap dengan imannya. Jangan takut, tetap percaya saja. Percaya bahwa Yesus berkuasa atas hidup. Yesus mampu memberikan hidup kepada anaknya. Ini yang Yesus mau sampaikan kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya. Setiba di rumah Yairus, ayat 51, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan seorang anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus kata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Apa respon mereka? Ayat 53. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Mereka ini tidak percaya. Karena pada masa itu mereka sedang sibuk di rumah Yairus dan mereka tidak melihat Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan perempuan sakit pendarahan itu. Maka mereka menertawakan Yesus. Come on, kami sudah tahu bahwa anak ini telah mati. Kenapa kamu yang baru tiba-tiba datang sini? Kata anak ini tidak mati, dia tidur. Mereka ketawa. Tidak masuk akal mereka, tidak masuk pikiran mereka. Come on, kami tahu dia sudah mati. Maka mereka menertawakan Yesus. Mereka pikir Yesus tidak tahu apa-apa. Oke, dalam Markus 5 ayat 40, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya bawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Oke, dalam Markus 5 ayat 41 ini lebih baik. Oke, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Di mana dalam Markus ini Yesus katakan talitakum, yaitu aku berkata kepadamu, hai anak, bangunlah. Nah, dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 55, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus membangkitkan anak itu, saudara. Ketika orang melihat bahwa anak itu telah mati dan mereka merasa mustahil bahwa anak itu tidak mati, saudara, bahwa Yesus tidak akan dapat menyembuhkan anak ini, Yesus menyatakan kuasanya. Dia berkuasa atas hidup karena dia adalah sumber hidup. Dia mampu memberikan kehidupan dan dia dapat mengalahkan maut. Di sini kita sudah melihat bahwa Yesus berkuasa atas hidup. Walaupun pada pemikiran manusia mustahil untuk anak itu hidup, namun Yesus menyatakan, dialah kehidupan, dialah sumber
kehidupan. Amin. Nah, di sini saudara, janganlah kita tersalah anggap. Banyak orang menggunakan peristiwa ini secara literal, harafiah. Okay? Bila mereka melihat peristiwa ini, oh, kita boleh membangkitkan orang mati. Jom. Bila mereka lihat ada orang mati, mereka berdoa dengan suara yang keras. Oh, haleluya, dalam nama Yesus bangkitlah. Saudara, peristiwa ini tidak membawa kita kepada iman seperti itu. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman percaya bahwa Yesus berkuasa atas hidup kita. Jika itu kehendak Tuhan, maka Dia memiliki kehidupan. Bukan kita yang paksa, Tuhan, sembuhkan, Tuhan, berikan dia kehidupan. Kita tahu dia sudah mati. Kalau Tuhan katakan tidak. Banyak orang yang seperti ini, saudara. Memegang teologi, doktrin yang mereka mampu membangkitkan orang. Percayalah saudara, hidup dan mati kita hanya ada pada tangan Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa membangkitkan orang, memberikan hidup. Bukan kita, saudara. Kita hanya menjadi alatnya. Berdoa, kiranya kehendak Tuhan, anak ini hidup. Ini peristiwa yang kita harus pelajari. Ketika kita sudah tidak punya harapan. Ketika kita sudah tidak punya cara lagi untuk mengalami, untuk menolong, menyelamatkan kita daripada kehidupan kita. Pandanglah kepada Yesus di dalam waktu kita tidak punya harapan. Untuk membangun hidup di dalam Kristus adalah dengan membangun pengenalan kita akan Yesus. Kita tidak dapat membangun hidup dalam Kristus kalau kita tidak mengenal siapa Yesus itu. Siapa Dia dalam pribadi kita, saudara. Banyak orang meninggalkan Yesus karena apa, saudara? Sebab mereka hanya mengejar mukjizat, mereka hanya melihat mukjizat, tapi mereka tidak mengenal dan menyimpan firman Tuhan itu dalam hidup mereka. Sebab itu Yesus menggunakan perumpamaan di mana benih yang jatuh atas pinggiran, orang yang mendengar tapi tidak percaya, di atas batu tapi mereka tidak melakukan, dan yang ketiga di atas duri-duri, mereka percaya dengan firman tapi mereka dihimpit sehingga mereka meninggalkan firman. Itulah yang terjadi, saudara. Iman kita itu dibangun, hidup kita itu dibangun di dalam Kristus. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita hidupkan firman Tuhan itu, dan kita mengenal siapa Yesus itu dalam hidup kita, bahwa Dia berkuasa atas ciptaan, Dia berkuasa atas roh jahat, dan Dia berkuasa atas hidup kita, memberikan kehidupan kepada kita. Disitulah kita akan mulai membangun hidup kita di dalam Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, mungkin saja pada hari ini, saudara, engkau memiliki pergumulan dalam hidupmu. Pergumulan, masalah, penderitaan, mungkin yang telah sakit begitu lama, saudara. Sepertinya sudah tidak ada harapan untuk engkau mengalami pemulihan. Pandanglah kepada Yesus di saat engkau sudah tidak punya harapan. Look to Jesus in our hopeless situation. Karena hanya pada Yesus saja kita memiliki pengharapan. Mungkin sudah lama engkau mengalami kepahitan, kekecewaan dalam hidupmu. Pandanglah kepada Yesus. Mungkin saja engkau mengalami pergumulan, membebaskan dirimu daripada keterikatan dosa-dosa dalam hidupmu. Engkau sepertinya sudah tidak ada harapan untuk berubah, sudah tidak ada harapan untuk melepaskan diri pada dosamu. Pandanglah kepada Yesus. Yesus sanggup menolong engkau, melepaskan engkau daripada ikatan-ikatan dosamu. Yesus berkuasa atas hidupmu. Mungkin saja, saudara, engkau bergumul akan keluargamu, yang sehingga hari ini masih ramai lagi yang belum mengenal siapa Yesus, belum beribadah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Ada harapan di dalam Yesus, bahwa keluargamu diselamatkan. Amin, saudara.
Nah, kesaksian sedikit daripada hidup saya, saudara. Melihat bagaimana keluarga saya ditolong Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga saya, saudara. Dulu, saudara, sewaktu saya masih bersekolah di peringkat university, keluarga saya banyak yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya begitu bergumul kepada Tuhan. Kenapa hal ini terjadi kepada keluarga saya, Tuhan? Bapak saya sudah tidak ke gereja. Adik-beradik saya meninggalkan Tuhan. Hanya ibu saya dan saya saja yang beribadah. Saya menangis setiap hari. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah. Saya bergumul kepada Tuhan. Begitu banyak perkara yang saya lakukan. Setelah lebih daripada 7 tahun, saya bergumul. Saya sepertinya hampir berputus asa. Saya memandang kepada Yesus. Dan Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan menolong keluarga saya, saudara. Tuhan membawa kembali bapak saya datang beribadah kepada Tuhan. Dia memiliki kerinduan untuk datang ke gereja sehingga hari ini. Adik-beradik saya juga datang kembali kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Sehingga ada orang kata, Raymond, macam mana kamu mau tolong keluarga kamu? Tapi saya memandang kepada Yesus. In my hopeless situation. Itu yang saya lakukan, saudara, dalam hidup saya. Look to Jesus in your hopeless situation. Pandanglah kepada Yesus di saat engkau tidak punya harapan. Karena ada pada Yesus sajalah pengharapanmu datang di dalam hidupmu. Milikilah iman. Bangunlah hidupmu di dalam Yesus. Kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberikan pengharapan, kebebasan, melepaskan engkau daripada pergumulan, membebaskan engkau daripada ikatan-ikatan dosa, dan memberikan kesembuhan kepada engkau yang sedang dalam sakit, penyakit pada pagi hari ini. Mari saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Jadilah seperti perempuan yang sakit pendarahan. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, ketika kita sudah mendengar apa yang Yesus mampu lakukan, milikilah iman bahwa Yesus berkuasa atas hidupmu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang sungguh baik, Allah yang maha berkuasa, kerajaan yang tidak akan tergoyahkan dan terkalahkan, Allah yang sanggup menyembuhkan dan menolong menyelamatkan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Mengajarkan kami supaya kami memandang kepada Engkau, Tuhan. Di saat kami sudah tidak ada harapan, kami tidak punya harapan dalam hidup kami, Tuhan, Engkau mengajarkan kami pada pagi hari ini, supaya kami memiliki pengharapan, supaya kami memandang kepada Engkau, Yesus, di mana Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Yesus yang sanggup menolong kami, Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa kepada siapapun yang ada pada pagi hari ini, yang sedang melihat video ini. Apapun pergumulan mereka, Tuhan, keluarga mereka, Tuhan, Engkau tolong mereka. Yang sedang sakit pada saat hari ini, Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas hidup mereka. Engkau yang akan memberikan kesembuhan kepada mereka, karena mereka sudah tidak ada harapan. Mereka merasakan mereka tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan, firman-Mu mengatakan kepada kami hari ini, supaya mereka memandang kepada Yesus ketika mereka sudah tidak punya harapan. Dan mungkin saja, saudara, ada yang sedang terikat dalam dosa. Bapa, kami berdoa, Tuhan, Engkau mampu melepaskan mereka daripada ikatan-ikatan dosa. Dan apapun masalah-masalah dalam hidup kami, biarlah kami terus belajar bahwa Yesus berkuasa. Yesuslah pengharapan kami. Kami mau terus memandang kepada Yesus. Walau apapun keadaan kami, dalam keadaan kami tidak punya harapan, dalam keadaan kami sudah tidak ada jalan yang lain lagi, ajar kami, Tuhan, untuk terus memandang kepada Yesus. Karena Tuhan, Yesus adalah harapan.
Yesus adalah jalan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami lewat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu akan terus membangun hidup kami di dalam Kristus, membangun hidup kami supaya terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas ibadah kita bersama pada pagi hari ini. Dengan bersyukur saya mengharapkan kita semua belajar, kita semua sama-sama diberkati lewat firman Tuhan, lewat pujian pada pagi hari ini. Pandanglah kepada Yesus, apapun keadaanmu. In your hopeless situation, pandanglah kepada Yesus. Amin saudara, sehingga kita bertemu lagi pada minggu yang ke depan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Hashtag stay at home, hashtag kita jaga kita, terus percaya dan beribadah kepada Tuhan. Hashtag jangan lupa baca firman Tuhan. Sehingga kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita. Jumpa minggu depan. Haleluya. Amin.